Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kali ini Kang Asep akan bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Dalam kisah ini Kang Asep akan menceritakan tentang ketika Kang Asep masa kecil dulu bersahabat dengan seorang anak yang bernama Kokom. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, mari kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Kang, hayu main sama Kokom. Terdengar dari luar rumah suara seorang anak memanggil. Itulah Kokom, anaknya Mang Dudung. Kokom anak perempuan berumur 5 tahun. Kokom anak yang periang. Setiap hari ia hanya bermain bersama Dayat, anak laki-laki tetangganya itu. Dayat seorang anak laki-laki yang memang seumuran dengan Kokom. Namun entahlah, ia tidak pernah mau dipanggil nama atau adik oleh orang lain, walau itu jauh lebih tua darinya, sehingga warga tetangga rumahnya faham dan memanggilnya dengan panggilan Kang. Bahkan hingga saat ini ia selalu dipanggil Kang Dayat atau Kang Asep Hidayat. Tahun 1982 di Jawa Barat. Pada masa itu baru terjadi meletusnya Gunung Galunggung di Tasikmalaya. Kampung itu memang jauh dari Tasikmalaya. Namun, abu vulkanik dari letusan gunung sampai di kampung itu. Debunya hingga setinggi betis anak kecil di halaman rumah. Mungkin bagi seluruh warga itu merupakan suatu musibah, namun bagi anak-anak seusia Dayat dan Kokom, kejadian itu sangat menyenangkan karena bisa bermain abu di halaman. Setiap hari Dayat dan Kokom bermain bersama di samping rumah Dayat, namun persahabatan mereka berdua tidak berlangsung lama. Karena tak lama dari itu Dayat bersama keluarga harus hijrah bertransmigrasi ke Sumatera. Sejak perpisahan itu antara Dayat dan Kokom tidak pernah bertemu lagi, bahkan tidak akan pernah bertemu lagi. Karena Kokom kini telah tiada. Dengan kisah pilu yang terjadi kepadanya. Tahun 1983 atau setahun setelah kepergian Dayat dan keluarganya ke Sumatera. Suatu malam selepas waktu sholat fardu maghrib, Bi Isah atau ibunya Kokom terlihat kesal karena sedari sore tadi anaknya yang bernama Kokom itu selalu menangis. Entah apa yang membuat Kokom terlihat gelisah, bahkan menangis tiada henti. Bi Isah sudah berusaha membujuk Kokom agar tidak menangis terus. Namun Kokom tetap saja menangis hingga Bi Isah meluapkan kekesalannya dengan mengeluarkan Kokom keluar rumah. Dengan tujuan agar Kokom takut, dengan demikian ia akan berhenti menangis. Cicing atuh ulah cerik wae. Lamun maneh teh cicing dikaluarkeun ti imah ku emak. Demikian ancam Bi Isah ke anaknya. Mak, Kokom sieun aya jurig. Kokom tetap tidak mau diam. Ia terus menangis, bahkan ia berkata jika ia takut karena ada hantu. Ucapnya sembari menunjuk ke arah jendela kaca rumahnya yang saat itu memang belum ditutup kain jendelanya. Mana ayah jurig? Diam kamu. Ucap Bi Isah semakin marah. Bukannya kasihan kepada anaknya yang masih kecil itu.
Tidak sampai di situ, Bi Isa menyeret tangan Kokom dengan kasar dan mengeluarkannya melalui pintu dapur. Tentu saja Kokom meronta dan menjerit ketakutan. Namun Bi Isa seperti kesetanan. Ia tak peduli dengan jerit dan tangis Kokom. "Geus, cicing maneh, di luar jeung jurig sekalian." Bruk. Demikian ucap Bi Isa setelah mengeluarkan Kokom serta langsung menutup dan mengunci kembali pintu dapurnya. "Bruk, bruk, bruk, bruk. Mak, buka panto, Mak. Kom takut, Mak." Teriak dan tangis Kokom sembari menggedor pintu dapur. Namun Bi Isa tak peduli. Ia diam saja, tidak menjawab teriakan anaknya. "Mak, aya ucing gede, Mak. Buka pintunya, Mak." Kembali Kokom berteriak dan menangis, meminta agar cepat membukakan pintu karena saat itu ada kucing besar menghampirinya. "Sok, hakan welah ucing, budak ogo." Bukannya kasihan, Bi Isa justru berucap kata yang sangat keterlaluan. Ia menganggap jika itu akal-akalan anaknya saja agar ia membukakan pintu. "Mak, kucing besar ini jilatin badan Kokom, Mak." Teriak Kokom lagi semakin ketakutan. "Kembae, hakan welah, sabodo teuing." Jawab Bi Isa lagi, benar-benar ia tak peduli. Hingga Bi Isa tanpa sadar ia tertidur. Entah sudah berapa lama Bi Isa tertidur hingga ia terjaga dari tidurnya karena mendengar suara ketukan dan memanggil dari pintu depan. "Assalamualaikum." "Mak, buka pintu. Ini Abah," ujar seseorang dari luar. Bi Isa beranjak bangun dari baringnya lalu ia melangkah ke depan dan membuka pintu. Ternyata itu Mang Dudung, suaminya yang baru pulang dari masjid sehabis sholat maghrib sekalian isya dan pengajian. "Oh, Abah, kok lama pulangnya, Bah?" tanya Bi Isa ke suaminya. "Iya, Mak, tadi langsung pengajian," jawab Dudung memberi alasan mengapa ia lambat pulang dari masjid. Seperti biasa, Mang Dudung sepulang dari masjid langsung minta makan malam. Mang Dudung makan dengan ditemani Bi Isa. Sembari makan, tiba-tiba saja Mang Dudung bertanya kepada Bi Isa. "Mak, mana Kokom? Kok nggak kelihatan? Biasanya kalau Abah pulang dari masjid selalu menyambut Abah." Demikian tanyanya. Mendapat pertanyaan dari suaminya, sontak ia terkejut. Ia baru menyadari jika ia tadi mengeluarkan Kokom dari rumah karena menangis terus. "Astagfirullah, Bah, Mak lupa. Tadi Mama mengeluarkannya karena menangis terus, tapi Mama ketiduran," jawabnya sembari segera ke dapur hendak membuka pintu belakang. Setelah membuka pintu dapur, Bi Isa berteriak memanggil Kokom yang memang tidak terdengar lagi suara dan tangisnya. "Kom, Kokom, di mana maneh Kom?" teriak Bi Isa. Hening, tidak ada jawaban dari gelapnya malam di belakang dapur itu. Begitu mendengar dari istrinya jika Kokom sedari tadi dikeluarkan dari rumah, seketika Mang Dudung menghentikan makan. Setengah berlari ia menuju dapur dan keluar. Neng Kokom, kamu di mana, Nak?" teriak Dudung penuh khawatir. Hening, tak ada suara jawaban karena di luar sangat gelap.
Dengan panik Dudung kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil senter. Lalu dengan langkah cepat ia kembali keluar. Setelah di luar dengan senter di tangan, Dudung menyorotkan cahaya senternya ke segala arah. Bahkan ia berjalan memutari area rumahnya hingga kira-kira 10 meter dari pintu dapur di mana ada sebatang pohon melinjo yang lumayan rimbun. Dudung melihat sesuatu yang mencurigakan. Dengan cahaya senter terus disorotkan ke bagian bawah pohon itu, ia melangkah mendekati hingga benar-benar ia berada di bawah pohon melinjo itu. Di bawah pohon melinjo itu terdapat sehelai pakaian anak perempuan yang ia sangat kenali. Ya, itulah baju yang dikenakan Kokom sebelum ia berangkat ke masjid maghrib tadi. Namun kenapa bajunya ada di sini? Lalu Kokom di mana? Yang membuat dadanya berdebar kencang karena baju itu terlihat basah dan berwarna merah darah. Dengan tangan gemetaran ia meraih baju anaknya. Astagfirullah. Dudung beristighfar karena ia baru yakin jika itu darah basah serta di bawah baju itu terlihat gumpalan rambut dengan kulit kepalanya. Saat itu Dudung tak kuasa menahan tangis. Astagfirullah, kamu di mana, Nak? Hanya kata itu yang keluar dari mulutnya. Lalu ia terkulai dan tak sadarkan diri. Bi Isah yang sedari tadi hanya berdiri di pintu dapur seketika berlari menghampiri suaminya karena ia melihat suaminya terjatuh di bawah pohon melinjo. Menyadari jika suaminya pingsan, Bi Isah ikut menangis dan berteriak meminta tolong kepada tetangganya. Dalam waktu singkat, di sekitar belakang rumah Dudung kini telah ramai oleh warga karena terkejut serta penasaran mendengar suara teriakan meminta tolong. Walau saat itu mereka, bahkan Bi Isah sendiri, belum menyadari apa sebenarnya yang telah terjadi hingga membuat Dudung jatuh pingsan. Singkat cerita, Dudung diangkat oleh warga tetangga masuk ke dalam rumahnya. Lalu dengan segala upaya Dudung disadarkan. Kira-kira 10 menit akhirnya Dudung siuman. Begitu ia sadar, Dudung langsung berteriak menangis dan memanggil Kokom putrinya. Warga yang saat itu berada di sana merasa heran dan bertanya kenapa dengan Kokom dan di mana sekarang. Karena warga berpikir jika sedari tadi Kokom tengah tidur di dalam kamarnya. Sementara Bi Isah sedari tadi ia hanya menangis serta diam, tidak mau berbicara walau beberapa orang bertanya kepadanya. Kokom hilang, Wak, ucap Dudung di sela tangisnya. Lalu Dudung bangkit dari baringnya dan langsung berlari keluar rumah melalui pintu dapur. Tentu saja semua warga bingung dan mengejar Dudung yang entah kemana tujuannya. Dung, mau kemana kamu, Dung? Teriak Wak Eman khawatir. Dudung tak peduli dengan teriakan itu, ia tetap berlari keluar menuju pohon melinjo. Di kegelapan malam di bawah pohon melinjo, Dudung meraung dan menangis. Wak, Kokom, Wak, teriak Dudung di sana. Warga yang mengejar Dudung saat itu sudah berada di bawah pohon itu pula. Dengan beberapa senter tentunya membuat di area bawah pohon melinjo menjadi terang. Warga beristighfar, merasa terkejut yang tiada terkira. Karena di pelukan Dudung, sehelai baju anak perempuan yang basah dengan darah segar serta gumpalan rambut panjang. Bi Isah yang saat itu baru menyadari jika telah terjadi hal yang fatal terhadap Kokom akibat perbuatannya.
Ia menjerit histeris hingga bergulingan di tanah. Ia menyesali perbuatannya, namun semua sia-sia. Dudung yang masih menangis sembari memeluk baju anaknya yang masih basah dengan darah di bawah pohon melinjo sesaat terdiam. Dudung mendengar suara jeritan histeris istrinya. Seketika ia berdiri dan berbalik melangkah mendekati istrinya yang tengah bergulingan di depan pintu dapur. Lalu ia berkata dengan suara keras dan lantang, "Hei, perempuan berhati iblis, ibu macam apa kamu, ha? Percuma kamu menjerit dan menangis, semua ini karena ulahmu. Sampai mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bahkan aku akan membalas perbuatanmu." Demikian ucap Dudung dengan penuh amarah serta tatapan kebencian. Waeman yang saat itu juga berada di sana langsung mendekati Dudung untuk menenangkannya. "Sabar atuh Jang, sabenerna ieu teh aya naon. Ayo masuk dulu ke rumah, kita ngobrol ya," ucap Waeman sembari merangkul bahu Dudung, lalu membawa masuk ke dalam rumah. Warga lain berusaha untuk menenangkan Bi Isa. Di dalam rumah, Dudung yang ditemani Waeman serta beberapa warga mulai bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi. Lalu dengan isak tangis Dudung menceritakan semua kepada Waeman. Mendengar penuturan Dudung, tentu saja Waeman juga yang lainnya terkejut. Di saat itu pula tiba-tiba saja terdengar suara auman harimau yang sangat keras hingga terasa menggetarkan bumi. Suara auman harimau itu benar-benar keras dan dekat, seperti tak jauh dari belakang rumah Dudung. Wajah-wajah warga terlihat pucat pasi. Mereka hanya terdiam, tidak bergerak karena ketakutan. Hanya Waeman yang terlihat sedikit tenang. Ia memejamkan kedua matanya serta mulutnya berkumat kamit seperti tengah melafazkan doa. Sementara di luar rumah terdengar suara dengusan kasar seperti ada beberapa ekor harimau tengah mengelilingi rumah Dudung. Semua warga yang sebelumnya berada di luar saat itu seketika masuk ke dalam rumah Dudung dengan penuh rasa ketakutan. Selain rasa takut yang luar biasa, warga juga merasa heran mengapa di kampung mereka ada harimau. Karena jelas walau masih kampung, namun di daerah tersebut tidak ada lagi hutan rimba yang mungkin masih ada harimaunya. Demikian di benak mereka berkecamuk. "Udah, kalian semua tenang ya. Berdoa saja mohon perlindungan kepada Allah." Demikian bisik Waeman berusaha menenangkan warga. Lalu ia berdiri dari duduknya, kemudian melangkah menuju ke pintu depan. Dengan perlahan ia membuka pintu itu, lalu Waeman keluar. Melihat Waeman nekat keluar rumah tentu saja membuat orang yang berada di dalam rumah itu menjadi tegang, khawatir akan terjadi hal buruk kepada Waeman. Karena jelas semua warga yang tengah berada di dalam rumah Dudung saat itu banyak suara-suara layaknya binatang buas. Walau semua warga tahu jika Waeman bukanlah orang sembarangan, di kampung itu Waeman dikenal sebagai orang pintar atau orang yang berilmu tinggi. Warga tidak ada yang berani berbicara sedikit pun selain hanya saling pandang dengan dada berdebar. Di luar sana Waeman terus melangkah menembus kegelapan malam.
tanpa bantuan pencahayaan apapun, hingga ia berada di sebelah kanan rumah Dudung kira-kira 20 meter dari dinding rumah. Ia berdiri dengan penuh siaga, entah apa yang akan ia lakukan di tempat gelap itu. Namun sesaat kemudian, Waeman tersurut mundur beberapa langkah. Walau ia bersikap siaga, namun tetap ia merasa sedikit terkejut. Karena saat itu tiba-tiba saja di hadapannya telah berdiri 2 ekor harimau yang sangat besar berwarna putih. Harimau itu mendengus bengis seakan siap untuk menerkam Waeman. Waeman cepat dapat menguasai diri dan langsung kembali bersikap siaga. Sesaat di antara mereka hanya saling adu tatap, seakan tengah saling mengukur kekuatan masing-masing lawan. Lalu dengan suara bergetar Waeman berbicara. "Nah maraneh datang ka dieu jeung nyieun masalah. Pan maraneh baheula janji moal ganggu kami." Demikian ucap Waeman seakan ia tengah berbicara kepada manusia. 2 harimau putih itu hanya menggeram pelan dan mendengus kasar. Melihat sikap kedua harimau itu, Waeman manggut-manggut, seakan ia tengah mengobrol dan mengerti. "Lamun kitu gembai jadi urusan kuring, maraneh ulah ikut campur karena ini kawasan kuring. Maraneh geus ngalanggar perjanjian. Maraneh kudu narima ieu." Hiat! Ceger! Setelah berbicara demikian, tiba-tiba saja Waeman melangkahkan kaki sebelah kirinya sembari mendorongkan kedua tangan ke depan. Dengan kedua telapak tangan terbuka seakan menghantamkan sesuatu kekuatan yang besar ke arah 2 harimau putih di hadapannya. Seketika dari kedua telapak tangan Waeman mengeluarkan cahaya berbentuk benang. Cahaya putih kebiruan seperti cahaya kilat memanjang, menyambar telak ke tubuh 2 harimau putih itu. Kilatan cahaya itu membungkus tubuh kedua harimau. Lalu terjadi ledakan keras diiringi kobaran api. Setelah kobaran api padam menyisakan kepulan asap, Waeman menghela nafas lega. Lalu ia melangkah meninggalkan tempat itu kembali ke dalam rumahnya Dudung. Setibanya di dalam rumah Dudung, Waeman duduk kembali bersila di tempat semula. Lalu dengan nafas masih tersengal-sengal serta raut wajah terlihat pucat, ia mulai berbicara. "Jadi kieu Dung, anak maneh geus dibawa ku Maung Karuhun. Itu akibat ucapan istrimu yang takabur serta selalu menyakiti anakmu. Kokom dikeluarkan dari rumah ketika malam hari oleh istrimu bukan sekali ini saja, tapi sudah sering. Akibatnya, siluman harimau itu mengambilnya." Demikian tutur Waeman panjang lebar menjelaskan. Mendengar cerita Waeman, seketika Dudung menatap tajam istrinya dan bertanya dengan keras. "Isah, bener kitu kelakuan maneh, ha?" Mendapat pertanyaan dan bentakan dari suaminya, Bi Isah hanya menangis dan di sela tangisnya ia menjawab, "Hampura bah, hampura." Hanya kata maaf yang keluar dari mulut Bi Isah, lalu ia kembali menangis. Namun tangisan Bi Isah tiada arti lagi, karena semua sudah terjadi, tinggallah penyesalan yang ada. Karena Neng Kokom sudah menjadi korban dari perbuatannya yang sangat buruk. Selamat jalan Kom, Kang Dayat. Sampai detik ini selalu ingat Kokom. Semoga kamu bahagia di surganya Allah.
Sahabat Kang Asep semua, dari kejadian dalam kisah ini semoga saja dapat kita jadikan pelajaran. Sebagai orang tua, mendidik anak itu perlu dan harus, namun janganlah dengan cara yang salah, konyol, bahkan sangat fatal. Yang pada akhirnya sesuatu yang buruk terjadi. Setelah itu kita baru menyadari, menyesali, tapi semua sia-sia. Sedikit Kang Asep menambahkan, mengapa Wak Eman mengatakan jika Kokom sudah diambil oleh harimau Karuhun? Karena pada masa lampau di kampung itu pernah terjadi konflik antara warga setempat dengan sebangsa jin penunggu gunung atau bukit yang letaknya tak jauh dari kampung itu, yang diketahui sebagai siluman harimau. Lalu tokoh masyarakat atau orang berilmu tinggi melakukan mediasi yang akhirnya dibuat perjanjian yang intinya agar tidak saling ganggu di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui, serta hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Selesai. Demikian akhir dari kisah Neng Kokom. Semoga bermanfaat dan berkenan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Dan Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.